Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cindia dengan NIM 2205097401 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2022A dan dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dynamic routing. Nah, di sini di dalam dynamic routing kita akan membahas beberapa material, yaitu yang pertama routing, kemudian cara administratif, kemudian jenis routing, kemudian algoritma routing, kemudian OSPV, kemudian ada praktik. Nah, untuk yang pertama sendiri itu ada routing. Untuk routing dinamis, routing sendiri merupakan mekanisme yang dilaksanakan pada perangkat jaringan yang bekerja pada network layer untuk mencari dan menentukan jalur terbaik dengan algoritma yang berjalan di dalamnya, serta menggunakan parameter-parameter yang biasa disebut dengan metrik. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai routing ya. Jadi kita kupas sedikit saja untuk pengertian routing sendiri. Kemudian untuk jenis routing di sini kan dari pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, yaitu ada statis dan routing dinamis. Untuk proses dari statis sendiri merupakan proses routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Kemudian dinamis sendiri proses routing bekerja otomatis sesuai dengan jenis dan algoritma yang dipakai. Jadi perbedaan dari statis dan dinamis dari pengertiannya sendiri sudah cukup jelas ya. Kemudian untuk jenis routing dinamis sendiri yaitu ada RIP, yaitu menggunakan routing protokol interior dengan algoritma distribution vector. Kemudian ada OSPV, yaitu menggunakan routing protokol interior dengan algoritma link state. Kemudian ada IGRP, yaitu merupakan routing protokol interior dengan algoritma Cisco distance vector. Kemudian ada BGP, yaitu merupakan routing protokol eksterior dengan algoritma distance vector. Nah, selanjutnya kita akan membahas OSPV, yaitu routing dinamis menggunakan algoritma link state. Di sini OSPV yaitu singkatan dari Open Shortest Path First, merupakan protokol routing yang dikembangkan untuk jaringan internet protokol atau IP dengan interior gateway protokol atau IGP oleh kelompok kerja Internet Engineering Task Force atau IETCV. Kemudian dari karakteristik OSPV sendiri, OSPV lebih efisien daripada RIP. Kemudian menggunakan algoritma SPV atau untuk menghitung cost terendah. Kemudian menggunakan protokol routing link state. Kemudian menggunakan protokol broadcast, dan juga update routing dilakukan secara flooded pada saat terjadinya perubahan topologi jaringan. Nah, kelebihan dari OSPV sendiri yaitu, sebentar saya zoom terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, di sini ada kelebihan dari OSPV, yaitu proses update informasi lebih terkelola dengan baik, kemudian karena konsep jaringan yang hierarki, dan juga menggunakan pembagian jaringan berdasarkan area. Kemudian yang ketiga, sistem update informasi routing yang teratur. Yang keempat, menggunakan cost sebagai metrik. Yang kelima, dapat menghemat penggunaan bandwidth jaringan. Yang terakhir, yaitu adanya coverage, sehingga semua informasi dapat diketahui oleh router. Nah, kekurangan dari OSPV sendiri yaitu membutuhkan perencanaan untuk mendesain dan juga mengimplementasikan ke jaringan, kemudian memerlukan basis data yang besar
dan juga menggunakan resource. Nah, cukup untuk presentasinya. Dari material-material yang kita bahas tadi kan ada routing sudah kita bahas, kemudian cara administratif juga sudah kita bahas, jenis routing sudah kita bahas, algoritma routing sudah kita bahas, OSPF juga sudah kita bahas, dan selanjutnya kita lanjut ke materi praktik. Kemudian setelah kita lanjut ke materi praktik, kita akan melaksanakan praktiknya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi praktikum jaringan komputer 2024. Yang pertama ada A, routing OSPF, yaitu di sini ada topologinya. Nah, untuk topologi dari praktikum kali ini kita membutuhkan PC1 di bawah ini. Kemudian ada router 1 yang menyambung ke router 2 dan juga router 0. Kemudian router 0 ini menyambung ke switch 0 dan juga PC 0. Kemudian router 2 terhubung ke switch 1 dan juga PC 2. Nah, kemudian untuk tabel referensi IP-nya sendiri, di sini device-nya ada router 0 yaitu dengan interface S2/0, S3/0, FA0 atau 0. Kemudian IP address-nya ada 11.11.11.1, subnet mask-nya 255.255.255.252 dengan gateway-nya N/A. Nah, bisa dilihat untuk tabel referensi IP-nya di sini ada router 0, router 1, kemudian router 2, PC0, PC1 dan juga PC2. Setelah kita mengetahui tabel referensi IP-nya, kita akan setting untuk IP-nya pada router. Untuk men-settingnya kita di menu config, yaitu router config interface SE2 atau 0. Nah, seperti ini untuk setting IP routernya. Kemudian yang ini ada setting IP pada router 0. Kemudian kita setting juga IP-nya pada router 1 seperti di router 0. Nah, untuk settingnya seperti ini routernya. Kemudian setelah itu kita setting IP-nya pada router 2. Juga seperti di atasnya seperti ini, namun berbeda untuk IP-nya. Kemudian selanjutnya kita setting IP pada PC 0-nya dengan menu desktop. Kemudian kita static dengan IP address-nya segini 192.168.1.2, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian ada default gateway ada 192.168.1.1, DNS servernya 0.0.0.0. Kemudian kita lanjut setting IP-nya pada PC1. Untuk IP-nya sendiri juga sama di menu desktop. Kemudian static dengan IP address, subnet mask, default gateway dan juga DNS servernya seperti ini. Kemudian setting juga IP pada PC2 dengan sama, kita pilih static, kemudian IP address, subnet mask, default gateway dan juga DNS servernya juga disesuaikan seperti layar ini. Kemudian untuk selanjutnya setting routing OSPF router. Nah, di sini ada sudah ada untuk routernya, networknya, areanya disesuaikan. Kemudian juga langkah ke-10 setting routing OSPF router 1. Kemudian juga ada setting routing OSPF router 2 seperti ini. Kemudian selanjutnya cek konfigurasi untuk melakukan checking apakah konfigurasi routing dinamis berhasil dilakukan dan tabel routing berhasil diupdate. Maka menggunakan perintah snow IP routing
rute atau Snow IP route OSPF pada masing-masing router. Kemudian selanjutnya melakukan tes konfigurasi dari PC0 ke PC1 dan PC2. Seperti ini. Kemudian sudah selesai untuk langkah-langkahnya dan kita lanjut ke praktikumnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan praktikum. Di sini saya sudah membuat untuk topologi jaringannya. Di sini ada PC1. Mohon maaf, di sini di bawah sendiri ada PC2 dengan network 172.16.1.0/25 dengan FA0 172.16.1.2/25. Kemudian ada router 3 dengan FA0/0 ada 172.16.1.1/25. Kemudian ada juga router 2, router 1, switch 1, PC1, switch 2, PC3. Seperti ini dengan network FA-nya, kemudian SE-nya bisa dilihat seperti gambar berikut. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan cek konfigurasi dengan perintah Snow IP route atau Snow IP router OSPF dengan mengklik perintah tersebut. Nah, di sini saya cek konfigurasinya. Nah, sudah bisa dan sudah terhubung, berhasil dilakukan dan tabel routing berhasil diupdate. Kemudian kita cek tes konfigurasi dari PC0 ke PC1 dan juga PC2 seperti ini dengan melakukan perintah ping 172.16.1.2 dengan ping 172.16.1.2 with 32 bytes of data. Dengan reply form bisa dilihat seperti berikut. Kemudian kita lakukan lagi pada PC2 nya, yaitu dengan ping 192.168.2.2. Nah, di sini juga sudah melakukan tes konfigurasinya dan juga sudah berhasil. Kita sudah cek untuk tabelnya sudah berhasil terupdate dan juga konfigurasinya sudah berhasil menyambungkan. Jadi untuk praktikum kali ini sudah selesai. Saya tutup untuk presentasi kali ini. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.